Wanita pemalu sedang mandi memikirkan nasib kakeknya yang mau meninggal dunia. Ia bernama Yang Yu, anak bungsu dari keluarga kaya raya. Asistennya datang lalu memberitahukan kondisi kakek Yang Yu sudah semakin kritis. Namun saat menjawab asistennya, Yang Yu menggunakan bahasa isyarat. Ternyata meskipun cantik, ia dilahirkan bisu. Di sisi lain, kakaknya bernama Yang Ling. Untuk mengobati kakeknya, ia bersedia memberikan imbalan yang besar, bahkan rela menikah jika ada yang memintanya. Seorang pria desa mendatangi salah satu tabib di kota itu, namun murid sang tabib tidak mengizinkannya masuk. Pria itu bernama Wu Ming. Ia dengan mudah mengalahkan murid sang tabib, bahkan membuatnya jadi patung dengan kaki lurus. Wanita itu marah-marah, tapi nantinya ia akan tergila-gila pada Wu Ming. Wu Ming kemudian mencari sang tabib, tapi menemukan Yang Yu tergeletak di lantai saat baru selesai mandi. Yang Yu langsung berdiri, namun kakinya terkilir. Dengan cepat, Wu Ming menangkapnya. Ia bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Tapi Wu Ming melihat Yang Yu ketakutan. Ia akhirnya menotok tubuh Yang Yu sehingga terdiam seperti patung. Yang Yu sangat panik saat tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tangan Wu Ming memegang kaki Yang Yu lalu membunyikannya. Yang Yu merasa kesakitan. Setelah itu, Wu Ming melepaskan totokannya. Yang Yu bisa bergerak lagi lalu marah-marah. Akan tetapi Wu Ming berkata, "Aku hanya berusaha menolongmu. Bukankah kakimu sudah tidak sakit lagi?" Yang Yu akhirnya sadar dirinya sudah salah paham. Ia pun berterima kasih. Wu Ming kemudian bertanya keberadaan sang tabib. Yang Yu tidak tahu karena ia juga seorang pasien. Namun Wu Ming tidak mengerti bahasa isyarat. Ia berniat menyembuhkan Yang Yu. Sebuah jarum melesat cepat, menusuk lutut Yang Yu membuatnya jatuh berlutut. Wu Ming kemudian membuka mulut Yang Yu. Ia melemparkan beberapa jarum lagi ke tubuh Yang Yu. Wanita itu pasrah meskipun kesakitan. Yang Yu akhirnya marah-marah pada Wu Ming. "Apa yang kau lakukan padaku?" Namun beberapa saat kemudian, ia sadar dirinya bisa bicara. Ekspresinya langsung berubah. Ia sangat senang. Yang Yu bertanya, "Apa kamu ahli pengobatan?" Wu Ming tidak menjawabnya. Ia hanya berkata, "Lain kali aku benar-benar akan menyembuhkanmu." Setelah itu, Wu Ming pergi. Ia berpapasan dengan asisten Yang Yu. Wanita itu melihat Yang Yu tergeletak di lantai. Sayangnya, sekarang Yang Yu sudah bisu lagi. Wu Ming hanya menyembuhkannya sementara saja. Yang Yu menyuruh asistennya mengejar Wu Ming. Di luar, murid sang tabib sudah kelelahan karena kakinya lurus terus. Ia memohon pada Wu Ming untuk melepaskannya. Wu Ming hanya tersenyum. Ia akhirnya melepaskan wanita itu. Namun saat Wu Ming pergi, wanita itu marah-marah. "Hei kau, awas aja kalau kesini lagi. Akan kupatahkan kakimu." Wanita itu kemudian berteriak memanggil gurunya. Sang tabib bertanya, "Ya ampun, siapa yang berani membuat muridku menangis?" Namun saat tahu orangnya adalah Wu Ming, sang tabib pun ketakutan. Ternyata Wu Ming bukan orang biasa. Ia justru guru sang tabib sendiri. Yang Yu datang lalu bertanya pada sang tabib, "Apakah ada orang lain yang lebih hebat dari kamu?" Namun sang tabib dengan sombong menjawab tidak ada. Hanya satu saja yang lebih hebat dariku, yaitu guruku sendiri. Saat sang tabib berkata, Wu Ming baru datang ke situ, Yang Yu sadar orang yang dimaksud adalah Wu Ming. Ia menyuruh asistennya melihat CCTV. Yang Ling baru tiba di rumah saat malam hari. Para pengawal menjaganya dengan ketat. Para pelayan berkata, "Selamat datang Nona Besar." Yang Yu segera keluar menyambut kakaknya. Ia menceritakan apa yang sudah dialaminya. "Kak, aku bertemu seseorang yang bisa membuatku bicara." Tapi Yang Ling tidak percaya dan mengira adiknya sakit. Namun Yang Yu menegaskan dirinya benar-benar tidak bercanda. Sayangnya Yang Ling tetap tidak percaya. Yang Yu mendapat pesan dari asistennya, informasi tentang Wu Ming. Ia tersenyum ke arah kakaknya. Wu Ming pergi menemui tunangannya. Ia bahagia melihat tunangannya sudah sehat. Wanita itu bernama Mei Hu. Karena tidak ada dokter yang mampu menyembuhkannya, keluarga Mei Hu akhirnya membawa Mei Hu ke atas gunung untuk menemui seorang tabib. Sang tabib menolak menyembuhkan Mei Hu sampai kakek Mei Hu memohon-mohon. Cucu dari sang tabib adalah Wu Ming. Ia merasa kasihan melihat Mei Hu lalu meminta izin pada kakeknya untuk menyembuhkan Mei Hu. Kakek Mei Hu berjanji akan menikahkan Mei Hu dengan Wu Ming. Wu Ming berhasil menyembuhkan Mei Hu. Sekarang pria itu datang untuk melamar Mei Hu. Namun Mei Hu dan ibunya justru mengolok-olok Wu Ming. "Kamu pria miskin mau menjadi bagian dari keluarga kami. Jangan mimpi, kami adalah keluarga kaya raya." Hati Wu Ming hancur saat Mei Hu memintanya sadar diri. "Wu Ming, kita bukan orang yang setara. Aku tidak mau menikah dengan pria miskin sepertimu." Wu Ming akhirnya diusir.
Tidak lama kemudian, seorang pemuda kaya raya datang. Mehu dan ibunya langsung menyambut pria itu. Saat melihatnya, Wuming sangat marah. Malam hari, Wuming pergi ke sebuah kedai bersama teman lamanya. Mereka berencana membuka praktek penyembuhan tradisional. Itu janji Wuming pada kakeknya supaya menjadi orang yang bermanfaat. Saat mereka sedang mengobrol, Yang Yu datang ke sana. Ia telah mencari Wuming dan akhirnya berhasil menemukan pria itu. Asisten Yang Yu bertanya, apakah kau seorang tabib yang hebat? Akan tetapi Wuming berkata, aku hanya tabib biasa. Segerombol preman datang untuk menghabisi Wuming. Mereka dikirim oleh pacar Mehu. Ketua preman melihat asisten Yang Yu begitu cantik. Ia mulai menggodanya. Saat tangannya mulai tidak sopan, pria itu langsung diajar. Asisten Yang Yu akhirnya dikeroyok. Wuming hanya diam saja, namun melihat wanita itu ditendang, ia langsung menyelamatkannya. Wuming langsung menghabisi semua preman dengan jurus rahasianya. Jarum-jarum dilemparkan dengan kecepatan tinggi membuat mereka semua lumpuh. Segerombol preman lain datang juga. Mereka semua masih satu kawanan. Ketua preman itu dikelilingi wanita cantik, padahal umur sudah tua. Namun saat tahu Yang Yu adalah anak dari keluarga bosnya sendiri, pria itu langsung ketakutan. Ia akhirnya pura-pura memarahi bawahannya, lalu kabur dari sana. Setelah semua preman pergi, asisten Yang Yu mulai percaya pada Wuming. Namun saat bertanya sekali lagi, ternyata Wuming mengaku hanya orang biasa. Asisten Yang Yu berkata, Nona, lebih baik kita pergi saja. Ini hanya membuang-buang waktu. Teman Wuming memanggil-manggil mereka. Ia sangat menyayangkan kenapa Wuming tidak jujur. Temanku, harusnya kau jujur tentang keahlianmu. Dengan begitu, kita bisa dapat 2 garis cantik. 1 untukmu, 1 lagi untukku. Pemilik kedai datang menahan Wuming supaya tidak pergi. Ia menuntut ganti rugi atas kehancuran kedainya. Tapi Wuming hanya punya sedikit uang. Istri pemilik kedai sangat cantik, tapi suka marah-marah. Wuming akhirnya menarik tangan pemilik kedai. Ia berkata, Pak, saya bisa bantu Bapak lebih tahan lama di ranjang. Istri Bapak sepertinya kurang puas dengan pelayanan Bapak, jadi emosinya cepat naik. Istri pemilik kedai curiga kenapa harus bisik-bisik. Ia langsung menarik suaminya. Dengan cepat, Wuming memasukkan pil obat kuat ke mulut pemilik kedai. Sang istri berkata, Hei, apa yang kau lakukan pada suamiku? Saat wanita itu marah-marah, suaminya merasa tubuhnya seperti diisi tenaga dalam. Ia menyuruh istrinya melepaskan Wuming. Pria itu bahkan menggendong istrinya. Wuming sendiri hanya tersenyum karena tahu pasti pemilik kedai sudah birahi akibat obat yang diberikan tadi. Teman Wuming kemudian menjemputnya. Mereka pergi menemui bos dari preman-preman tadi. Namun saat akan masuk, para penjaga menghalanginya. Akhirnya Wuming menggunakan kekerasan. Yang Ling kebetulan datang juga ke tempat itu. Ternyata ia pemiliknya. Yang Ling berkata, tempat seperti ini bukan tempat yang bisa kalian masuki. Itu pertemuan pertama Yang Ling dengan Wuming, akan tetapi kesannya sangat buruk. Yang Ling kemudian meninggalkan Wuming dan temannya. Yang Ling menemui pemuda kaya raya untuk membahas bisnis. Namun ia tahu orang itu punya hati yang jahat. Ia sangat berhati-hati dan berusaha menjaga jarak. Namun pemuda itu memberi pilihan, jika Yang Ling tidak menyuruh para pengawalnya pergi, maka tidak perlu ada kerjasama. Yang Ling akhirnya menuruti keinginan pemuda tersebut. Setelah itu, ia disuruh minum anggur. Kali ini Yang Ling menolaknya. Lagi-lagi pemuda itu beralasan tidak bisa melanjutkan kerjasama jika Yang Ling tidak nurut. Yang Ling terpaksa minum anggurnya. Ternyata di dalam anggur itu telah dicampur obat perangsang birahi. Sambil menunggu obatnya bereaksi, pria itu mengajak Yang Ling ngobrol. Ternyata kondisi perusahaan Yang Ling sedang kacau karena kakeknya mau meninggal. Selain itu, paman Yang Ling berencana melakukan kudeta. Semua bukti ditunjukkan oleh pemuda tersebut. Namun Yang Ling merasa semua obrolan mereka tidak penting. Tidak ada solusi yang diberikan. Akhirnya pemuda itu jujur, aku akan membantumu kalau kamu mau menjadi wanitaku. Yang Ling langsung menolak permintaan itu. Ia mau pergi dari sana, tapi obat yang diminum sudah bereaksi. Wanita itu tidak bisa melarikan diri. Setelah Yang Ling tidak berdaya, pria itu membawanya untuk dilecehkan. Ia mulai mengendus-ngendus tubuh Yang Ling. Tidak disangka, Wuming muncul di sana. Pemuda bejat itu terkejut. Bagaimana kamu masuk ke sini? Ucapnya. Wuming berkata, aku memanjat lewat jendela. Saat melihat Yang Ling tidak sadarkan diri, Wuming akhirnya mengerti niat jahat sang pemuda. Tidak pakai lama, ia langsung melumpuhkan pemuda itu. Wuming akhirnya mendekati Yang Ling. Ia menutup jalur saraf untuk memblokir efek obat yang diminum. Wuming kemudian berpikir, sepertinya obat yang diberikan sangat kuat.
Tiba-tiba Yang Ling sudah terbangun. Ia berubah jadi wanita yang sedang birahi. Yang Ling segera mendekati Wu Ming. Wu Ming terkejut, ia mau kabur tapi Yang Ling terlanjur menahannya. Wu Ming mendapat rejeki nomplok, sedangkan pria bejat tadi malah harus melihat pemandangan di depannya. Yang Yu melakukan pemeriksaan ke dokter. Saat hasilnya keluar, dokter terkejut karena akhir-akhir ini ada keaktifan pada sel-sel sarafnya. Yang Yu berkata pada asistennya, "Lihat sekarang, kamu percaya kan?" Namun sang asisten masih ragu-ragu. Dokter meyakinkan hasil yang keluar tidak mungkin salah. Yang Yu akhirnya menyuruh untuk mencari Wu Ming lagi. Wu Ming sedang memeluk Yang Ling yang masih tertidur. Ia berjanji akan bertanggung jawab. Tidak lama kemudian, Yang Ling terbangun. Wanita itu ketakutan. "Apa yang telah kau lakukan padaku?" ucapnya. Wu Ming menjawab, "Bukan aku yang melecehkanmu, tapi kamulah yang melecehkanku." Yang Ling sangat sedih karena ia selalu menjaga kehormatannya. "Balikan badanmu," ucap Yang Ling. Wu Ming berkata, "Tenang saja, ini pasti yang pertama kali buat kamu ya. Aku juga sama. Aku akan bertanggung jawab padamu." Namun Yang Ling tidak mengharapkan itu. Ia justru meminta Wu Ming pergi. Ia memberikan 10 juta yuan untuk kompensasi bagi Wu Ming. Sebelum pergi, Yang Ling mengajar pria bejat yang sudah menjebaknya. Wu Ming merasa dirinya sudah terikat pada Yang Ling. Saat Yang Ling sudah di luar, ia aman bersama para pengawalnya. Namun Yang Ling mulai mengkhawatirkan Wu Ming. Ia takut Wu Ming disergap. Benar saja, Wu Ming ternyata sedang dikepung. Tapi saat Yang Ling datang, semua orang itu sudah terkapar. Wu Ming tiba-tiba memanggil Yang Ling, "Istriku, kamu datang lagi." Orang-orang yang mendengarnya jadi kebingungan. Yang Ling menyuruh Wu Ming diam. Ia bertanya, "Apa kamu yang mengajar mereka semua?" Ternyata Wu Ming bukan orang biasa. Meski begitu, Yang Ling tetap menyuruh Wu Ming pergi ke tempat yang jauh demi keselamatannya. Wu Ming menjawab dalam hati, "Bagaimana bisa aku pergi? Suami istri akan tetap setia dalam kondisi apapun." Bagi Wu Ming, persetubuhan adalah hal yang sakral, sehingga seseorang otomatis menjadi pasangan. Wu Ming sekarang berpikir dia harus punya orang besar di belakangnya. Ia menawarkan kesembuhan pada salah satu ketua preman yang lumpuh. Awalnya niat itu ditolak karena ketua preman sudah putus asa, tapi tiba-tiba sebuah jarum melesat menusuk lututnya. Kaki yang lumpuh tiba-tiba bergerak. Ketua preman masih tidak percaya. Ia berjanji seumur hidup ini akan melindungi Wu Ming. Sekarang ia bahkan bisa berdiri. Di sisi lain, Mei Hu sedang berdandan menanti pujaan hatinya. Tiba-tiba penyakitnya yang lama kambuh. Ternyata alasan Wu Ming datang sebelumnya untuk melanjutkan pengobatan Mei Hu. Namun ia malah dianati. Penyesalan Mei Hu baru dimulai. Wu Ming kembali mendatangi sang tabib yang dianggap orang-orang sakti. Di sana ia bertemu keluarga Mei Hu. Setelah Mei Hu merasakan penyakit lamanya kambuh, sekarang kakek Mei Hu juga kena stroke. Wu Ming masih baik, ia menawarkan bantuan, namun ibu Mei Hu lebih percaya pada sang tabib sakti. Akhirnya Wu Ming berkata, "Tabib itu adalah muridku." Ibu Mei Hu langsung mengejek Wu Ming. Beberapa saat kemudian, tabib sakti muncul. Ia tidak menyangka Wu Ming mengunjunginya. Tapi mereka tidak lama menyapa karena kakek Mei Hu sudah kritis. Tabib sakti turun tangan terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, kakek Mei Hu masih saja tidak sadar. Akhirnya Wu Ming turun tangan. Ia mengobati kakek Mei Hu dengan teknik tingkat tinggi. Awalnya tidak ada apa-apa, namun akhirnya kakek Mei Hu tersadar. Semua orang terkejut. Kejadian itu disaksikan oleh Yang Yu dan asistennya. Murid sang tabib juga ada di sana. Bahkan ada wanita lain yang merupakan istri bos besar. Sekarang selain Yang Yu dan Yang Ling, murid sang tabib dan istri bos besar juga mulai jatuh cinta pada Wu Ming. Wu Ming kehabisan tenaga. Ia akhirnya mandi dulu sebelum istirahat. Yang Yu diam-diam mencari Wu Ming. Saat membuka pintu, ternyata Wu Ming belum pakai baju. Yang Yu langsung salah tingkah. Wanita itu malu-malu kucing. Beberapa saat kemudian, Yang Yu bertanya lagi, "Apakah kamu benar-benar tabib sakti?" Namun Wu Ming menjawab, "Aku hanya orang biasa." Yang Yu memohon supaya Wu Ming jujur. "Apapun permintaanmu akan aku kabulkan." Kebetulan saat itu Wu Ming mengantuk. Ia berkata, "Aku ingin tidur." Yang Yu cukup terkejut mendengarnya. Kata-kata itu disalahpahami. Padahal Wu Ming hanya ingin istirahat. Namun demi sang kakek, Yang Yu rela tidur bersama Wu Ming. Saat mencolek-colek pria itu, yang menandakan aku sudah siap, Wu Ming terkejut melihatnya. "Hei, apa-apaan ini?" Yang Yu juga panik. "Tidak, bukankah tadi kamu minta aku tidur sama kamu?" Saat berusaha menjelaskan, mereka malah terjatuh dan saling berciuman.
Asisten Yang Yu dan murid sang tabib tiba-tiba membuka pintu. Mereka semua kaget. Mereka masih dalam posisi mesra cukup lama. Wuming menyuruh Yang Yu menjelaskan supaya orang-orang tidak salah paham. Tapi Yang Yu memegang tenggorokannya untuk memberitahu, "Aku bisu." Di sisi lain, asisten Yang Yu dan murid sang tabib pura-pura tidak lihat, tapi mereka senyum-senyum sendiri. Yang Yu kemudian datang lalu menjelaskan dengan bahasa isyarat kalau mereka salah paham. Murid sang tabib semakin menyukai Wuming setelah tahu pria itu disukai wanita lain. Wuming mendatangi Mehu lagi. Ia masih berbaik hati menawarkan pertolongan. Tapi bukannya disambut baik, Mehu malah mengejeknya. Ia berkata, "Aku tidak butuh bantuanmu. Lebih baik kamu pergi." Ibu Mehu juga sangat cerewet. Wuming berkata, "Aku juga malas meladeni kalian. Tapi aku lakukan ini untuk menghormati ikatan kita di masa lalu." Wuming langsung menotok ibu Mehu sehingga mulutnya miring. Ia juga menotok Mehu supaya diam. Wuming memberikan sebuah pil untuk memperlambat penyakit Mehu. Ia akhirnya pergi. Yang Ling baru saja pulang, namun ia terlihat lemas. Yang Yu langsung menghampirinya. "Kakak, ada apa? Kamu sakit ya?" Namun Yang Ling menjawab, "Tidak ada apa-apa." Ia kemudian membelai rambut Yang Yu. Yang Yu menceritakan pemuda yang ia temui benar-benar hebat. "Aku melihat sendiri dia membangkitkan orang mati." Yang Ling mulai percaya. Ia menanyakan keberadaan orang itu. Namun Yang Yu menjawab, "Sudah tidak ada, tapi aku suruh asistenku mencarinya lagi." Yang Ling kemudian berenang untuk melepaskan stresnya. Saat sedang diam, ia memikirkan malam bersama Wuming. Secara tidak terduga, Wuming muncul di belakangnya. Yang Ling terkejut. Mereka akhirnya jatuh ke kolam. Namun konyol, Wuming malah menumpang ke tubuh Yang Ling karena tidak bisa berenang. Yang Ling bertanya, "Bagaimana kamu bisa ada di sini? Bukankah penjagaannya sangat ketat?" Wuming berkata, "Aku jago memanjat." Pria itu kemudian memperlihatkan barang-barang seperti jamu kehamilan dan baju bayi. Yang Ling sampai tidak habis pikir. "Hei, siapa juga yang hamil? Apa kamu gila?" Yang Ling menolak pemberian Wuming lalu mengatakan, "Sebentar lagi aku akan menikah." Mendengar itu, hati Wuming terluka. Ia mendekati Yang Ling lalu menciumnya. Yang Ling tidak bisa menghindar. Mereka akhirnya berciuman.